Kalau productive age atau rentang usia produktif ini ternyata tidak produktif, ternyata tidak memiliki modalitas yang cukup untuk menjadikan dirinya produktif, akhirnya dia alih-alih dia menjadi bonus demografi, dia menjadi bencana demografi. Dan yang diulas di banyak media tentang fenomena para artis-artis Citayam Fashion Week CFW yang baru-baru beberapa bulan yang lalu luar biasa liputannya. Artis-artisnya itu ada yang namanya Bonge, ada Kurma, ada JJ, ada Roy gitu ya, dan banyak artis-artis dadakan yang lain yang sebenarnya mereka itu adalah rata-rata remaja yang memang sehari-harinya suka nongkrong-nongkrong itu di stasiun Dukuh Atas itu. Kemudian ya dadakan ada inisiatif gitu untuk adakan semacam ajang fashion show di jalanan di situ ya. Tapi kemudian karena ya situasinya menjadi makin ramai dan seterusnya, akhirnya Pemda DKI Jakarta waktu itu kemudian melakukan pelarangan, dan setelah itu CFW tinggal berita ya. Dan akhir-akhir ini ada salah seorang artisnya CFW yang sangat terkenal ya, bahkan boleh dibilang paling terkenal, itu namanya Bonge. Itu julukan itu ya, nama aslinya saya lupa siapa, Bonge aja itu yang memang liputannya paling banyak. Kemudian aji mumpung yang dilakukan oleh para artis-artis selebgram dan youtuber untuk mansosin dia ya. Kan biasanya selama ini kan suka kebalik ya, orang biasa aja suka mansosin tokoh gitu ya, suka mansosin youtuber terkenal atau selebgram terkenal. Kali ini beda nih, jadi si Bonge ini dijadikan sebagai ajang pansosnya para youtuber, instagramer, selebgram yang lebih dulu berkecimpung dalam bisnis sosial media, entrepreneurship gitu ya, sebagai content creators ya. Tapi kemudian sesuai juga dengan apa yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu juga ya, terkait dengan fenomena Citayam Fashion Week ini, maka ini adalah suatu situasi yang tidak akan permanen, temporer saja, dan nanti akhirnya anak-anak ini ya akan kembali kepada kehidupan nyata mereka ya, setelah beberapa minggu mereka terilusi sebagai artis dadakan. Dan sempat juga beberapa di antaranya termasuk Bongi juga itu mendapatkan bayaran yang fantastis ya ketika diundang di podcastnya yang akun-akun besar, lalu juga beberapa kali juga sempat syuting di beberapa TV lokal ya, dan mereka kabarnya mendapatkan bayaran yang lumayan besar. Hingga sekarang ada media yang menyoroti dan kemudian juga wawancara ke Bonge, ke kediamannya Bonge di daerah Bekasi ya, daerah Bekasi. Lalu Bonge cerita gitu ya dengan sedih, dia bilang bahwa sekarang ini dia cuma di rumah aja, banyak di rumah, paling main ikan katanya atau main burung ya. Dia sepertinya dia punya hobi pelihara ikan dan burung, kemudian juga paling main HP seperti itu atau bantu-bantu orang tua. Jadi artinya pernyataan Bonge itu kembali sesuai juga dengan prediksi banyak orang bahwa ya akhirnya setelah euforia dari Citayam Fashion Week ini mereda, yang tak kurang dari para politikus pun ya, para tokoh-tokoh pun juga ikutan bansos ke situ ya, kemudian meredup dan selesai dengan sendirinya. Nah, saya ingin menyoroti dari apa yang disampaikan oleh Bonge di beberapa media ya, terkait dengan nasib yang dia rasakan tuh sebagai satu nasib akhir-akhir ini. Pertama, ya dia mengatakan bahwa pada saat dia terkenal, dia banyak uang, maka temannya banyak. Iya, itu kan fenomena yang biasa saja ya, sesuatu yang sangat biasa lah. Kan ada pepatah lama yang mengatakan ada gula ada semut ya. Jadi di mana ada gula, disitulah semut merhubung. Ketika gula itu sudah habis ya, semut akan pergi berpencaran ya, tidak menungguin di situ lagi lah, ngapain. Nah, jadi dalam situasi ketika Bonge ini jadi tokoh sentral di
di CFW ini ya dia adalah gula dan berbagai semut akan mendekat dengan mengatakan bahwa si semut itu adalah teman-temannya ya, dan dia bilang bahwa kenapa kok teman-temannya itu merubungi dia bagaikan semut ya. Dia sampaikan juga rahasianya ya, bahwa selama ini ketika dia terkenal itu dia sangat royal dengan teman-temannya. Ketika dia udah nggak punya uang ya gulanya habis kan ya, temannya berpencaran ke tempat di mana mereka berada juga. Jadi ini bonge ini sesuatu yang biasa sekali ya dalam pertemanan yang betul-betul sesuai dengan kepentingan ya. Bonge pasti punya teman sejati kok yang kenal dan baik sama bonge pada saat bonge lagi nggak jadi siapa-siapa dan nggak punya apa-apa ya, dan kelak teman itulah juga yang akan selalu menyertai perjalanan hidup bonge. Jadi jangan hiraukan orang-orang yang datang hanya karena punya kepentingan. Tentu saja dalam hal ini adalah soal finansial, kepentingan terkenal gitu ya, itu biasa sekali dalam kehidupan. Jadi ini pelajaran yang paling penting untuk kita semua, untuk bonge juga ya, bahwa teman yang sejati atau sahabat yang sejati itu akan selalu bersama kita apapun kondisi yang terjadi. Dan kalau kita mau lihat siapa sesungguhnya teman sejati kita, ya dialah yang ada bersama kita ketika kita sedang ada di posisi yang terbawah, yang terendah, yang paling sengsara, menderita dalam hidup kita. Nah, siapa yang tinggal bersama kita, itulah teman sejati kita. Maka hargailah siapapun juga yang bersedia untuk menjadi teman dikala Anda sedang susah-susahnya. Kalau Anda lagi seneng-senengnya, lagi banyak duit, lagi makmur-makmurnya, teman berdatangan itu biasa saja, dan jangan merasa GR ya kalau kita punya banyak teman merubung ketika kita berjaya. Justru ketika kita sedang jatuh ya, ketika sedang dalam kondisi yang betul-betul ada di bawah ya, di dasar sumur, katakanlah sumur kehidupan, lalu di situ masih ada 1 atau 2 atau 3 orang yang bersedia mendampingi kita dan bersedia untuk mengangkat kita ya, menegakkan punggung kita ya. Karena kalau kita lagi terpuruk itu rasanya punggung itu kan seperti ditekuk 2 gitu. Kalau ada teman yang masih ada, wah itu teman yang sangat berharga. Jadi perhatikan saja ya, siapa yang sekarang ini ada bersama dengan bonge, keluarga kan, ayah ibu ya, keluarga di rumah kan, yang memang tidak akan pernah meninggalkan bonge gitu. Dan kedua juga fenomena-fenomena seperti ini kan menunjukkan bahwa sekali lagi untuk anak-anak muda yang sekarang ini, kalau untuk Indonesia itu adalah bonus demografi ya. Jadi anak-anak muda dengan rentang usia produktif itu bonus demografi. Tapi bisa menjadi bencana demografi kalau anak-anak muda yang notabene itu akan menempati persentase terbesar dari populasi seluruh orang Indonesia ya pada masa sekarang, sampai sekitar 30-40 tahun ke depan itu ada 60-70% angkatan muda yang suka disebut sebagai productive age ya. Productive age. Nah, bahayanya kalau productive age atau rentang usia produktif ini ternyata tidak produktif, ternyata tidak memiliki modalitas yang cukup untuk menjadikan dirinya produktif, akhirnya dia alih-alih dia menjadi bonus demografi, dia menjadi bencana demografi. Dan khawatirnya adalah orang-orang atau anak-anak muda yang berkecimpung dalam CFW itu ya, Citayam Fashion Week itu adalah nothing but representasi ya dari anak-anak muda yang menjadi ancaman dari terjadinya bencana demografi itu ya. Bukan salah mereka, tetapi kita mesti lihat ya bahwa sesungguhnya mereka adalah produk dari kegagalan lingkungan untuk memberikan modalitas, untuk memberikan fasilitas, dan bisa dibilang juga kegagalan dari negara ya, kegagalan dari negara untuk hadir dalam kehidupan mereka sehingga mereka selamat dan kemudian mereka akan menjadi aset, bukan liabilitas bangsa. Nah, dalam kasus bonge ini ya, kalau kita dengarkan, kita simak dari apa yang dia sampaikan, dia hanya sekarang ini di usia produktif ya, menuju ke produktif, dia usia kalau nggak salah 17 tahun ya. Berarti masuk dalam rentang usia produktif, harusnya dia mengenyam bangku SMA sampai selesai. Tapi kalau tidak salah, bonge ini SMP saja nggak selesai ya. SMP tidak selesai dengan alasan dia bantu-bantu orang tua, lalu kemudian ya udah dia di jalanan saja gitu ya, mondar-mandir di jalanan. Kan sangat disayangkan. Nah, di sini kan mestinya semua pihak yang memiliki tanggung jawab
terutama pemangku kebijakan itu kan harusnya hadir dalam kehidupan bungi-bungi seperti ini ya. Sebetulnya sikap kita itu harus bagaimana sih dengan nasib bungi seperti yang kita lihat sekarang ya, dimana dia sudah tidak ngartis lagi, dia sudah tidak terkenal lagi, dia kembali kepada kehidupan lamanya dia yang ya begitulah ya, lebih banyak di rumah. Dia adalah anak yang tidak selesai wajib belajar 9 tahunnya, kemudian dia di rumah saja main HP atau main ikan, main burung katanya ya. Dia punya banyak peliharaan burung merpati yang sempat dia beli dengan harga yang luar biasa mahal ya. Ada yang katanya 60 juta, ada yang katanya 100 juta. Itu adalah hasil dari dia menjadi artis sesaat di ajang CFW itu, dan di endorse oleh beberapa akun ya, sosmed, YouTube, dan juga sempat beberapa kali di TV. Itu hasilnya itu dia belikan burung gitu kan ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, lalu apa yang seharusnya terjadi atau dilakukan pada bonge? Apakah harus ditolong? Apakah harus dibagaimanakan ya? Ya, kalau saya lebih kepada bahwa bonge ini adalah suatu pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia ini, bagi pemangku kebijakan ya, bahwa dengan adanya bonus demografi, di mana penduduk Indonesia dalam kurun waktu sekarang sampai 40 tahun ke depan itu banyak populasi terdiri atas usia yang produktif ya, productive age, maka jangan sampai mereka di usianya saja yang productive age, tapi sebetulnya mereka tidak produktif, atau disebut sebagai unproductive age in productive age ya, unproductive productive age namanya itu, unproductive productive age ya, jangan sampai ya. Jadi alih-alih mereka ini menjadi bonus demografi, menjadi aset bagi bangsa yang berharga, mereka justru menjadi liabilitas, menjadi beban bagi negara. Kalau banyak pakar ya yang menyatakan bahwa sebuah negara dengan komposisi penduduk itu banyak usia produktif itu bisa diprediksi bahwa negara itu akan maju. Tetapi kalau usia produktif itu ternyata tidak berkualitas ya, maka besar kemungkinan bukannya maju tetapi malah bisa mengalami beban yang besar dan mengalami kerugian gitu. Alih-alih bonus demografi malah jadi bencana demografi, karena anak-anak yang berusia produktif, anak-anak muda seperti ini, kalau mereka ternyata tidak memiliki modalitas yang cukup dalam hidup, maka besar sekali kemungkinan mereka akan mudah sekali tergelincir dalam dunia kriminalitas, dalam dunia kemaksiatan ya. Banyak nanti kehamilan-kehamilan di luar pernikahan, banyak kenakalan-kenakalan remaja, kemudian karena mereka tidak dikondisikan atau tidak disiapkan untuk menjadi pekerja yang terampil dan berpengetahuan tinggi, maka mereka akan mudah sekali tergelincir dalam kondisi di mana mereka maunya enak-enakan tapi punya duit. Apa itu? Ya mudah kan, mulai dari menjambret, mencuri, bahkan yang levelnya lebih tinggi adalah merampok gitu ya. Seperti itu. Jadi ini yang kemudian bisa disebut bahwa sebuah populasi yang productive age-nya itu tinggi akan, kalau tidak memiliki modalitas, tidak memiliki satu program atau situasi yang dikondisikan bagus, maka justru akan menghasilkan kriminalitas dan beban yang tinggi di dalam kehidupan. Seandainya anak-anak yang berusia produktif itu melakukan hal seperti yang Bungi lakukan ya, berdiam diri di rumah, main HP saja, kita bisa bayangkan betapa besar beban yang harus ditanggung oleh orang tua. Mereka orang tua yang seharusnya pada usia produktif, anaknya bisa diajak untuk mengatasi masalah keluarga, katakanlah kalau anaknya bisa berpendidikan yang cukup gitu ya. Kalau untuk ukuran Bungi barangkali ya selesaikan wajib belajar 9 tahunnya sampai selesai SMA, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan anak yang SMP saja tidak lulus kan. Karena kalau sudah level SMA ke atas itu sebetulnya sebagai sebuah angkatan kerja dia bisa diberdayakan, minimal misalnya bekerja di pabrik, atau bekerja di sektor-sektor informal, atau bekerja di sektor-sektor semi formal ya. Itu banyak membutuhkan
tenaga kerja yang levelnya SMA. Ya memang kalau lulusan SMA itu nggak boleh milih muluk-muluk ya, karena kalau memang mau mendapatkan satu kesempatan yang lebih tinggi lagi, ya memang harus kuliah. Tapi dengan lulus SMA maka kuliah itu kan menjadi wacana yang mungkin. Sebab untuk bisa kuliah kan harus SMA lulus dulu kan ya. Tapi kalau SMP saja tidak lulus, bagaimana memikirkan masa depan itu bisa kuliah? Kemudian sekali lagi ya membuktikan bahwa modalitas terbesar, modalitas yang harus dimiliki oleh seorang anak ya yang masuk di dalam productive age itu, populasi yang produktif itu nomor satu itu adalah pendidikan. Ya, taraf pendidikan itu nggak bisa dianulir ya, karena sejarah panjang ribuan tahun negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia itu bakal bisa menapak selangkah, 2 langkah, 3 langkah lebih maju dibandingkan dekade atau era sebelumnya kalau pendidikan, strata pendidikan dari masyarakatnya itu makin tinggi ya. Semakin banyak lulusan SMA akan semakin berpotensi, semakin meningkat potensi kemajuan suatu negara. Kalau semakin banyak sarjana, potensi untuk makin maju suatu negara akan lebih tinggi lagi. Kalau lebih banyak strata 2 ya, master, magister atau bahkan doktor, tentu akan membawa kemajuan yang lebih tinggi lagi pada negara tersebut. Kita bisa ambil contoh ya, negara Jepang, Korea, bahkan Republik Rakyat Cina, RRC. Tak kurang juga dari negara-negara Eropa dan Amerika, mereka Australia juga ya, New Zealand, mereka bisa maju karena angkatan muda mereka rata-rata menempuh pendidikan kuliah ya kan. Memang apakah anak hanya lulusan SMA itu tidak bisa maju? Banyak, kasusnya banyak, tapi tidak bisa digeneralisir. Itu adalah kasuistik atau by chance ya. Ada cerita barusan saya dengarkan dari salah seorang teman baik saya. Dia sampaikan bahwa dia pernah punya pengalaman bekerja di Jepang ya, di salah satu perusahaan, dan dia punya supervisor atau atasannya dia ya, supervisornya dia itu hanya lulusan SMA ya, memang orang Jepang asli, tapi hanya lulusan SMA ya, bukan sarjana, tapi karena knowledge-nya bagus, kemudian dia pintar, maka dia bisa jadi supervisor, padahal dia hanya lulusan SMA, sementara anak buahnya banyak yang sarjana. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa ada ya kasus-kasus ya by chance ya, bahwa ada yang bukan lulusan perguruan tinggi itu karirnya bisa bagus, bisa, tetapi generalisasinya adalah ya semakin tinggi taraf pendidikan maka semakin besar kemungkinan dia bisa maju dengan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan di bawahnya. Bonge, bagaimana ini dengan Bonge? Ya sebenarnya Bonge masih punya banyak kesempatan kok. Kalau dia mau aja ya. Sayang sih waktu dulu pas lagi ngetop-ngetopnya itu 3 serangka itu ya, Bonge, Kurma, sama Roy ya, kalau nggak salah sama JJ. Itu kan pernah ditawari beasiswa atau bantuan untuk melanjutkan sekolah, tapi mereka menolak gitu. Mereka nggak mau sekolah, mendingan minta uang aja atau apalah waktu itu ya. Kan sayang ya sebenarnya. Tetapi kalau mengikuti peraturan pemerintah atau mengikuti regulasi pemerintah sih, sebenarnya untuk wajib belajar 9 tahun dari level SD, SMP, SMA 9 tahun ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, wajib belajar ya, sekarang ya wajib belajar 12 tahun ya. Kan dulu ada wajib belajar 9 tahun ya, berarti di level SD dan SMP ya. Kemudian kan naik lagi jadi wajib belajar 12 tahun. Di mana negara memastikan bahwa tidak ada biaya sekolah ya untuk SD, SMP dan SMA. Tidak boleh memungut biaya karena biayanya sudah disubsidi oleh pemerintah ya. Artinya sebenarnya di atas kertas, seandainya peraturan itu memang betul-betul berjalan, ya tidak ada anak yang kesulitan untuk menyelesaikan SMP-nya ya atau bahkan SMA-nya, kalau dengan catatan ya dia tidak memilih mau sekolah di tempat yang dia mau pilih, ya pasti ada biayanya. Misalnya dia mau sekolah di sekolah swasta gitu, ya tentu saja ada biaya-biaya tambahan selain dari biaya sekolah ya, karena kan ada juga kan tunjangan atau subsidi dari pemerintah kepada sekolah swasta.
Tapi sekolah swasta yang memiliki akreditasi tertentu atau mengikuti kurikulum tertentu ya tentu saja tidak bisa disamakan dengan sekolah-sekolah yang biasa, SD sampai SMA yang biasa. Tapi sekali lagi, apakah kemudian anak-anak seperti Bonge ini tidak punya kesempatan untuk menempuh pendidikan 12 tahun, wajib belajar 12 tahunnya itu? Ya seharusnya dia bisa ya. Nah, masalahnya kan sayangnya itu seringkali orang tua dengan anak-anak seperti Bonge ini juga orang tua yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pendidikan, dan tidak memiliki akses informasi yang cukup untuk memastikan anak-anaknya itu bisa sekolah dengan lancar sampai di level SMA. Seringkali mereka dengan ketidaktahuan yang sama dengan anaknya, ya sudah, kemudian membiarkan anaknya luntang-lantung tidak sekolah, atau mereka tidak memiliki suatu daya juang gitu ya, perjuangan untuk agar anak-anaknya itu bisa diterima di sekolah tanpa harus membayar. Bukankah itu menjadi kampanye dari Presiden Jokowi ya tahun 2019 dengan apa? KIP itu ya, Kartu Indonesia Pintar ya, ada Kartu Indonesia Cerdas ya. Itu kan maksudnya adalah memberikan biaya kan untuk anak-anak yang berusia sekolah untuk bisa sekolah, dipastikan untuk bisa sekolah tanpa harus memikirkan biaya. Kalaupun ada biaya ya biaya minor saja gitu. Tapi untuk biaya sekolah selama 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA itu sudah ditanggung sama negara. Ini kalau negara benar-benar hadir, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Cerdas atau apapun itu benar-benar ada ya, benar-benar real ada, dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya sih kalau kita simak waktu itu kampanyenya Presiden Jokowi sih, KIP itu diberikan kepada semua strata ekonomi ya, semua orang yang memiliki NIK ya harusnya bisa mengakses itu Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Cerdas itu, dan juga bisa mengakses biaya untuk menyekolahkan anak-anak di SD, SMP, dan SMA. Nah, seringkali fakta di lapangan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pejabat ya. Kalau pejabat, wah ini gratis ini, tapi ketika diperjuangkan di mana letak gratisnya, rakyat ternyata dihadapkan oleh serangkaian syarat-syarat yang ternyata tidak mudah untuk dipenuhi. Itu kan seringkali begitu ya. Jadi ya tidak heran kadang-kadang anak-anak seperti Bonge ini menjadi lepas dari tapisan begitu, lalu kemudian setelah dia lepas dari tapisan, dia tidak tertapis, kemudian dia akan berkeliaran kemana-mana menjadi productive age gitu ya. Itu kan sayang sekali. Jadi sekali lagi teman-temannya Bonge dan Bonge sendiri, kalian itu mumpung masih muda ya, kalian masih punya kesempatan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan wajib kalian. Minimal tuh SMA. Karena dengan SMA itu kalian bisa menjadi angkatan kerja yang cukup diminati oleh banyak perusahaan-perusahaan. Kalau kalian nggak lulus SMA ya, kalian menjadi orang-orang yang tidak diminati oleh siapapun ya. Ya mohon maaf ya, sebab sektor pekerja informal yang bekerja di rumah saja sekarang minimal lulusan SMA yang dimaui oleh orang-orang yang mempekerjakan ya. Jadi nggak ada kan sekarang asisten keluarga itu yang memiliki pendidikan yang tidak tinggi ya, tidak sampai di level SMA, karena rata-rata yang SMA itu disukai sama orang-orang yang ingin mempekerjakan ya. Berikutnya juga di tempat-tempat yang lain, seperti misalnya sebagai pekerja di pabrik misalnya kan syaratnya adalah ya lulus SMA. Sebab apa, yang melamar kerja ribuan orang itu rata-rata lulusan SMA, sedangkan yang diterima kan cuma ratusan ya. Ya, kemudian kalau mau jadi artis apakah tidak perlu punya ijazah? Iya, tergantung sekali lagi. Karena ini kan situasinya tidak normal di Indonesia ya. Banyak artis-artis yang bahkan tidak perlu punya ijazah pun bisa sukses misalnya gitu, atau YouTuber atau selebgram misalnya gitu ya. Tapi itu sekali lagi secara statistik itu yang namanya by chance, kebetulan saja kalau bahasa ininya ya, by chance. Jadi nggak bisa dilakukan suatu konstruksi gitu ya, dikonstruksi lalu kemudian kita ikutin aja cara itu, nggak bisa. Karena itu by chance tuh tidak bisa dianalisis, dan kemudian hasil analisisnya tuh bisa digeneralisir, itu nggak bisa gitu ya. Misalnya contoh siapa ya yang nggak kuliahnya nggak selesai, atau mungkin sekolahnya nggak jelas ya, tetapi dia bisa sukses tuh gitu.
Ya, caranya bagaimana? Nggak bisa serta-merta mengikuti caranya dia, nggak bisa. Karena itu adalah cara yang sangat individual ya. Seakan-akan Allah memang menggaris tangankan ya, garis tangan untuk mendapatkan kekayaan atau kemakmuran itu berasal dari itu ya. Tetapi belum tentu kalau cara yang sama itu dilakukan kepada orang lain, belum tentu hasilnya sama loh ya. Jadi sekali lagi Bonge dan teman-temannya Bonge semuanya, kalau kalian belum lulus SMA, maka saya sangat sarankan kalian cobalah berjuang untuk bisa ikut SMA lagi atau SMP. Ada kejar-kejar itu ya, paket-paket itu. Coba kalian datangi deh pemangku kebijakan di level RT atau RW gitu, atau lurah atau camat ya. Lalu tanya tentang program wajib belajar 12 tahun. Itu kalau mau ikut tuh bagaimana caranya, kalau memang mau kejar paket ya bagaimana caranya. Itu satu step, itu saja dulu dilalui ya. Lalu Yusa nggak punya waktu untuk sekolah karena kan orang tua saya perlu dibantu. Sekarang ketika ditanya Bonge kan sekarang apa nih setelah nggak ada kegiatan CFW lagi, katanya cuma di rumah, cuma main HP ya. Berarti kan nggak benar juga ya kalau kemudian ketika disuruh sekolah ternyata nggak ada waktu karena di rumah pun juga itu. Jadi ini kembali lagi soal preferensi dan bagaimana melihat arah masa depan ya. Ya memang sekali lagi kalau sudah di aspek seperti itu, maka pemangku kebijakan itu harus hadir gitu loh. Negara itu harus hadir untuk merangkul anak-anak yang seperti ini, memberikan arahan, memberikan bimbingan dan memberikan fasilitas sehingga anak-anak itu bisa ada di jalur yang benar gitu loh. Ada di track, ada di record yang ada di track yang benar gitu, ada di track yang benar. Kemudian nanti mereka akan bersama-sama dengan productive age yang lain di seluruh Indonesia akan membangun suatu piramida yang besar sekali, di mana angkatan terbesarnya adalah anak-anak muda yang produktif, anak-anak muda yang skillful, anak-anak muda yang knowledgeable, anak-anak muda yang tangguh ya, karena memiliki pendidikan, memiliki keterampilan yang memadai untuk bisa bertarung dalam masa depan mereka yang sungguh tidak mudah untuk dilampaui kalau tidak memiliki modalitas yang cukup seperti yang tadi saya sampaikan.